style first, skill later gitu kan. Skill Jadi lu nggak perlu jago, ya, yang penting lu punya sepatu bola ya udah main aja. Gitu, dan original. Halo Akura Tim, kembali lagi di WFH, Work From Hobby. Dan kali ini Akurasi TV sudah kedatangan salah satu tim fun football yang memang sudah cukup ternama di Indonesia. Yaitu Football Boots Indonesia. Langsung saja kita sambut, ini dia adminnya. Oke, ternama ya, kaget gue ya. Ternama. Followers gue belum 10.000 loh. Kan? Gitu, padahal belum ternama gitu. Tapi udah 12 tahun kita. 12 tahun. Iya, 12 tahun kita umurnya gitu kan. FBI kan terkenal banget dengan yang namanya Football Boots Indonesia yang memang mengoleksi sepatu original. Saat ini juga FBI kerap kali menjadi sorotan nih, Bang. Karena emang sering kedatangan gestar nih. Aduh, ini gestarnya siapa nih? Iya itu. Gestarnya banyak banget nih, ya kan? Aduh, Jadi bingung tuh. kira-kira yang bikin FBI ini besar sampai saat ini gestar pada main apa sih nih, Ong? Oke, jadi sebenarnya basically kalau dibilang masa Football Boots Indonesia based on Facebook 27.000 gitu kan. Ya regional 20 regional lebih kayak gitu kan. Yang lucunya sih sebenarnya ini bukan partai, gue bilang gitu kan. Kayak ibaratnya udah lama ya lu main terserah, datang aja kayak gitu. Jadi konsepnya kita adalah lebih kepada sharing terhadap sepatu, terus juga orang-orangnya lu nggak perlu skill, ya lu bisa main bola. Ya udah. Tinggal tinggal lu perkenalkan aja kira-kira lu punya sepatu apa, walaupun itu lokal atau misalkan luar itu nggak masalah. Ya udah, sesimpel itu. Kalau gue ngobrol dengan yang geser-geser ini nih, ya kan, para cewek-cewek cantik ini nih, udah pada banyak kan, itu berawal dari Jakbar gitu kan. Tapi sebenarnya kalau gue lihat apakah itu disalahkan, enggak, kan mereka kan juga seorang manusia, gue bilang gitu kan, walaupun gendernya bukan lelaki tapi wanita, tapi suka bola, suka sepatu, ya kenapa apa salahnya main sama kita gitu. Jadi kayak karena konsep itu sih kita, dan juga yang kedua kita menjaga orang-orangnya agar tuh pada fondasi-fondasi yang sudah kita arahkan. Misalkan sepatu lo harus original gitu. Yang kedua, lo ikutin aturan yang memang sudah ada dari dulu, misalnya gitu. Misalkan main di sini bukan cari siapa yang menang, siapa yang jago, tapi main fun football, bener kayak gitu kan. Karena kalau kita lihat di luar sana kan banyak banget yang gue bilang kalau sama anak-anak FB ada FC-FC-an gitu kan. Football cup run lah kayak gitu kan. Kayak ibaratnya pas kita ngobrol sama mereka kayak terkesan kayak ada gap-gapnya antara si jago, si enggak, ya kan? Atau enggak dalam satu komunitas tuh biasanya ada dua tim yang fun football sama serius. Nah kalau FBI nggak ada, pokoknya itu aja orang-orangnya. Berarti gitu. Emang orang-orangnya tidak ada yang FC Tarkam dan ya, betul. FC fun football gitu kan. Kan suka ada kayak gitu kan, kayak kalau ada kayak gitu dualisme namanya. Nah itu membuat perpecahan pasti. Kalau di kita, lu datang ke sini, lu main bola senang, lu sharing terhadap koleksi lu, selesai. Itu aja. Tapi nih Ong, ketika ada gestar-gestar itu, tanggapan lu gimana sih? Kayak, wah mantep nih, atau gimana? Oh bagus. Gua cuci mata juga sih kalau datang kan. Ngerti cantik-cantik gitu kan, kayak Basia gitu kan. Wah, lumayan sih kayak gitu. Dan itu sebagai penarik masa juga sebenarnya sih. Orang-orang biar tahu bahwa FBI ini bukan sekedar cowok doang, tapi cewek juga ada di sini, gitu. Oke, menarik nih. Ketika FBI atau Football Boots Indonesia bisa menghadirkan gestar nih, dan yang jadi pertanyaan adalah ketika ada gestar main, join atau internal game dan lain sebagainya, terus cedera nih Ong. Terus respon dari lu gimana sih Ong? Kalau cedera ya udah ya, namanya main bola gitu kan. Yang penting konsep di kita sih nggak ada keributan gitu kan. Main untuk fun aja gitu. Memang itu dari dulu kita mengedepankan itu ya. Nah, jadi kayak ibaratnya kalau cedera ya udah kita tolong mereka. Bahkan dulu sempat ada kejadian yang patah tangan, kayak gitu lagi main atau apa, ada yang sempat geger otak juga kayak gitu. Jadi kejadian-kejadian kayak gitu kan ibaratnya karena lu sudah memilih jalur olahraga seperti ini. Jadi namanya cedera itu masih ada dong. Nah, tinggal kita aja sih menyikapi sih. Gitu. Oke, terus misalnya kayak ada yang namanya patah tulang, terus misalnya yang ada kesleo atau lain sebagainya, tuh yang mendanai itu siapa sih Ong?
Sebenarnya ujung-ujungnya karena kita hidup di Indonesia ada azas kekeluargaan, jadi mungkin kita sharing-sharing profit, bukan profit ya, sharing-sharing duit lah, misalkan patungan buat dia biaya berobat kayak gitu-gitu kan. Sampai ada dulu kejadian juga di FBI, ada yang sempat jatuh dari motor, kecelakaan parah banget, jadi kita kayak ada open nih, misalkan kayak bukannya gue ria ya, tapi gue sharing juga ya, kayak gue punya koleksi jersey nih pemain timnas tanda tangan semua, gue lelang di FBI. Ini udah open bid berapa, pokoknya keuntungan gue kasih ke dia. Jadi kayak charity kayak gitu yang kita sharing sih di internal gitu. Oke, nah itu berarti emang udah benar-benar secara kekeluargaan banget nih Om. Betul. Ketika FBI ngadain namanya Gatnas, yang namanya Liga Jogja tadi ya, terus juga misalnya ada Trofeo, Forfeo atau yang sejenisnya itulah. Terus ada yang serius nih men. Terus preventifnya gimana sih biar nggak ada yang cedera, benar-benar semuanya tuh fun gitu? Biasanya sih kalau kayak gitu kita tegur sih, orang-orang akan negur juga sih. Di sini main nggak serius gini segala macam. Jadi itu lebih kepada tindakan preventif kita seperti itu sih. Udah ngasih tahu, misalkan regional A nih mainnya keras nih atau kasar, kita kasih tahu, main jangan gitu dong. Atau enggak dari awal, biasanya dari sisi gua kayak misalkan dulu Gatnas di Solo, sebelum kejadian di Magelang kan pernah tuh kayak gitu kan, pas Gatnas Solo gue tegesin tuh, gue ngomong pokoknya di sini nggak ada cari jago-jagoan, kita main enak aja, kita main seru, kita main happy, orang misalkan kenapa-napa kita ketawa-tawa, dan tujuan itu. Dan itu akhirnya memang pas Gatnas di Solo gue lihat lebih berjalan dengan dengan selaras ya, dengan sesuai dengan ekspektasi kita sih kayak gitu. Karena kadang orang kalau nggak diingetin dari awal suka blast aja gitu, kayak udah main serius aja gitu, buset gue bilang gitu. tackle tackle buset gue bilang gitu kan, ngapain sih gue bilang gitu kan. Nah menarik banget, menarik. Nah tapi Om, beberapa belakangan ini kita tarik ke belakangan ini, namanya dunia fan football tuh memakan korban, ya kan? Ada yang meninggal di lapangan dan lain sebagainya gitu. Nah ini tanggapan dari lu seperti apa sih Om terhadap yang namanya fan football tapi ya ada kabar duka gitu? Oke, sebenarnya pasti gue bersedih ya. Maksudnya kenapa sih esensi fan itu tidak bisa diartikan dengan sesungguhnya gitu kan? Kayak itu korelasi kepada internal kita semua kan. Kita saling mengingatkan. Dan beberapa regional yang memang ada yang seperti itu kita selalu tegur gitu. Maksudnya janganlah kayak gitu, janganlah kayak gini. Kadang kan sebenarnya dengan adanya pertemuan seperti misalkan Gatnas dan segala macam, itu kan kita menyatukan orang ya. Kayak contoh terakhir Gatnas Malang, gue nggak mau main bola, gue cuma mau ketemu orang doang, ngobrol, ngomongin sepatu, sharing segala macam. Bagi gue footballnya ya buat seneng-seneng aja. Nah itu esensi yang pengen ditularkan gitu. Maksudnya nggak apa-apa, misalkan lu datang ke Gatnas ini punya tujuan, misalkan pengen kenal orang, misalkan pengen sharing masalah sepatu bola, sharing apa, bahkan ada yang pengen jualan juga, kayak gitu, gue nggak masalah sih sebenarnya gitu kan. Tapi esensinya adalah pas kita main bola, ya udah buat ketawa-ketawa aja. Dan itu lu perlu menggerak masanya untuk kayak sama-sama yuk duduk bareng di sini, kita pas ngeliat kayak gini ketawa-ketawa. Nah itu kan auranya membuat orang itu kan jadi kayak ya udahlah gitu loh. Nah itu yang sebenarnya yang perlu diperlukan sih. Nah, gitu. Berarti emang benar-benar balik ke fan footballnya gitu. Betul. Ya, balik ke timnya, terus juga emang benar-benar jaga sama-sama nih. Betul. Oke. Tapi kalau ngomongin yang namanya Gatnas, momen apa sih yang paling epic kayak nggak pernah lupa gitu? Nah itu, gue kalau nggak epic itu satu hal sih, apa ya? Kalau dari daerah mana bawa makanan, wah ini enak banget nih makanannya. Jadi gitu kebiasaan gue sih sama Gatnas yang coba ditularkan ya. Tolong dong dari regional apa bawa makanan khasnya, misalkan kayak Jatim gitu. Bawain klepon dong, ini kleponnya enak, dibawain sama dia. Bawain ini dong kayak gini. Jadi itu momen dimana akhirnya kita ketemu dalam satu duduk bareng dengan hobi yang sama, tapi dengan makanan. Setelah itu kita sharing masalah sepatu bola, masalah antar main bareng, kayak gitu-gitu kan. Jadi itu hal yang selalu gue tularkan sih, bahwa sebenarnya ujung-ujungnya pas kita datang itu bukan Gatnas namanya, itu mah gathering kolesterol. Abis itu kita kulineran gitu, misalkan kayak gue ke Jatim gitu kan, ke Malang, yaudah kita kolesterol aja bareng, cari makan enak gitu kan. Nah itu sih itu yang kita tularkan gitu loh. Udah kita jajan-jajan aja gitu kan. Menarik banget sih. Iya. Gue juga walaupun FBI tapi gue belum sempet Gatnas nih sorry nih nggak apa-apa, nanti di Jakarta ya. Gitu. Tadi udah pengen banget Jakarta, udah ada MRT, udah ada apa segala macam, gampang main di GBK, main di ini, COVID. Nih tapi yang namanya Gatnas nih ada sisi yang menariknya tadi. Betul. Tapi selain makan bareng atau mabar ya, nah itu ada nggak sih kan sekarang udah banyak nih cewek-cewek,
ada nggak kayak ih boleh dong kenalin dong oh sama Pasti ada lah. Gestar Putri gitu. Iya, biasa itu kan gue bilang itu para pria-pria yang emang jones-jones kan, jomblo ngenes gitu kan. Yang deketin para wanita pada nggak berani. Sebenarnya pasti ada. Cuman kalau gue dengar dari Jakbar itu ada ketentuan. Jadi cewek-cewek itu cuma ada beberapa orang yang ibaratnya mengkoordinir dan itu nggak di-sharing nomor teleponnya dan segala macam. Kalau mau deketin ya usaha sendiri gitu loh. Itu sih paling basicnya. Jadi admin no ikut campur. Nggak ikut campur, gue nggak mau ikut campur masalah kayak gitu-gitu percintaan. Ini bukan biro jodoh, Nah, ya kan? Ini fun football, gue bilang gitu. kita bahas balik lagi yang namanya FBI sih. Om. FBI kan Football Boots Indonesia. Fun football, ya kan jatuhnya fun football. Betul. Fun football apa sih yang diusung sama FBI gitu? Yang diusung adalah kayak jalan kita nih, gitu kan, style first skill later. Jadi kayak ibaratnya lu nggak perlu jago, lu nggak perlu apa, yang penting lu pas di lapangan show off aja, that's it. Gitu, nggak perlu harus kayak ibaratnya apa ya, lo punya skill kayak pemain pro atau timnas segala macam kayak gitu nggak perlu. Itu memang kita tekankan banget, bahkan kayak misalkan dengan zaman sekarang ya ada namanya beberapa fotografi di lapangan, itu gue makin happy sih. Jadi menunjukkan bahwa di lapangan kita cuma perlu show off aja dengan gear yang lo punya, dengan jersey yang lo pakai, atau enggak dengan ekspresi pas lo nendang bola atau ngegolin, dan itu membuat esensi style first skill later itu makin lebih kental lagi. Ya walaupun di lapangan ujung-ujungnya banyak ya, kayak ibaratnya komunitas lain yang gue nggak bisa sebut namanya juga, gue lihat udah mencaplok nama ini gitu kan. Padahal ini tuh dari FBI dari lama gitu. Kalau dibilang historicalnya kita punya gitu loh. Dan ini lagi rencana kita patenkan juga sih gitu. Oke, jadi emang benar-benar FBI itu kasih tau dong yang ada di baju. Style first skill later gitu kan. Jadi lu nggak perlu jago, ya yang penting lu punya sepatu bola ya udah main aja gitu, dan original gitu. Original. Harus original gitu. Tapi originalnya nih nggak mesti yang dari luar ya, Ong? Nggak perlu. Pakai model-model yang di lapangan juga nggak masalah. Yang di lokal-lokalan kayak Specs Ortus segala macam itu nggak masalah sih. Sebenarnya nggak masalah mau yang mid grade ataupun low grade, yang Nggak penting masalah. original. Mungkin yang kedua lo harus bisa nggak minder di lapangan. Ya kan, ketemu orang-orangnya misalkan pakai sepatu top grade semua gitu kan. Lu nggak usah minder, gue bilang gitu loh. Ya udah santai aja. Gitu. Pernah nggak sih ada ya walaupun temanya fun football, emang ada hal-hal yang kayak kurang fun gitu, mungkin entah gestarnya atau sesama pemain yang saling mencederai, itu ada nggak sih, Om? Oh pasti ada lah. Kejadian-kejadian kayak gitu pasti ada di lapangan. Ya mungkin sengaja dan tidak disengaja ya kayak gitu. Kadang itu sih balik lagi kepada kita nih, orang-orang yang emang sudah komit lama di komunitas ini yang perlu mengingatkan orang-orang itu lagi bahwa di sini fun. Jangan sampai seperti ini kan. Semakin besar yang namanya suatu komunitas, kita bilang kan FBI ini kan salah satu komunitas terlama nih yang ada di Indonesia gitu kan. Dan kita memang sudah terbiasa dengan orang kayak gitu, dan akhirnya itu seperti seleksi alam. Kalau dia tidak bisa mengikuti standar seperti ini, ujung-ujungnya dia akan mencari lagi yang lain. Kayak gitu kan. Nah, itu terjadi juga kok di kita. Banyak banget dan kejadian-kejadian misalkan drama-drama misalkan, oh gue maunya FBI seperti ini, bikin ADART segala macam kayak gitu. Ada pernah ngomong sama gue, patenkan kayak gini. Emang FBI ini partai, gue bilang gitu. Mau ikut calon ini besok, calon presiden, gue bilang gitu, gue bilang gitu kan. Ini gue punya 27.000 orang nih kan, gue bisa gue kerahkan. Nggak kayak gitu bos, gue bilang. Kenapa gue mungkin salah satu admin di sini ibaratnya membiarkan FBI seperti ini? Ya karena fun itu kan berarti kita punya korelasi yang tidak perlu terikat dengan hal apapun kan, tapi memang punya fondasi dasar gitu. That's it gitu. Lu datang, lu main, ya kan? Lu sharing sepatu, ya kan? Lu bangga dengan komunitas lu sendiri, itu hal yang kita harapkan. Dan yang kedua adalah sebenarnya networking. Kan ujung-ujungnya nggak ada yang tahu kan. Nih gue buka juga nih di sini nih, kan semuanya gitu kan. Asik nih, terima kasih kan? nih. Gue punya teman-teman gitu kan, yang dulu bukan siapa-siapa. Akhirnya salah satunya adalah teman gue itu kerja di Nike. Gara-gara dia berawal dari FBI juga, karena dari kolektor, dan akhirnya jadi kerja di Nike lah sebagai AE-nya gitu kan. Itu terkenal banget lah di dunia persepatuan, itu terkenal kayak gitu kan. Terus ada lagi misalkan temen gue karena FBI akhirnya dia dagang nih sepatu bola di online segala macam kayak gitu. Jadi sebenarnya ujung-ujungnya hal yang didapat dari FBI adalah networking, karena kita punya masa kan. Tinggal lu aja sih tujuan lu untuk di sini cari apa gitu kan. Kalau cari networking ini bagus banget gitu loh. Jadi gue melihat bahwa FBI ini sebagai wadah sih. Sepak bola adalah dasarnya, tapi yang lainnya tergantung lo nih, tujuan lo apa di sini. Yang penting tujuan lo baik aja sih gitu. Ada nggak sih yang mendanai FBI sampai sebesar ini gitu?
Kalau dana sebenarnya nggak ada, jujur aja. Nggak ada. Kalau konsepnya sih seperti ini sih. Kebetulan untuk project yang namanya project nasional kita bilang kayak bikin jersey atau bikin apa itu di pool di gue mengolah kayak gitu. Misalkan kalau teman-teman FB pasti tahu deh, kalau project nasional itu kita nggak pernah open kepada siapapun gitu. Maksudnya biasanya dia yang sama gue, kenapa? Karena gue punya historical dulu memang suka gitu loh. Gue tuh pengen banget punya kaos atau nggak punya jersey yang ada FB-nya. Nah, kalau gue pengen, gue mikirnya adalah mendingan gue tanggung jawab nih untuk ngurusin. Nah, karena kebiasaan itu akhirnya setiap kali gue bikin project, misalnya kaos kayak gini nih, gue bikin nih, ini tembus 350 pieces kayak gitu kan. Nah, duitnya kemana? Kalau kata orang, wah dimakan sendiri kayak gini-gini. Sebenarnya enggak sih, gue tuh lebih kepada pastinya ada uang capek di gue dong untuk ngurusin kayak gini kan. Tapi gue lebih suka kayak gini sih, gue bagi ke orang-orang. Oh misalkan ini mau bikin gathering apa atau apa, gue support dana. Oh mau bikin ini, gue support dana gitu. Jadi gue membagikan itu. Kayak beberapa Gatnas juga gue sharing kayak gitu. Oh kayak misalkan Bandung dulu mau bikin Gatnas apa, akhirnya gue support dana gitu. Jadi kayak ibaratnya daripada kita cari investor, mendingan kita cari dari orang-orang terdekat kita aja, tapi duitnya kita larikan ke situ juga gitu loh. Nah itu yang biasa kita lakukan seperti itu sih di internal FBI. Dengar-dengar katanya salah satu yang yang membuat dunia fan football ini jadi kelihatan kayak profesional, ini salah satunya adalah FBI, bener nggak sih Om? Ya mungkin masa gitu kan. Kalau lu bilang FC-FC-an misalkan siapalah taruh, kita paling gampang lah Celebrity FC misalnya gitu kan. Dia kan cuma satu entity doang kan, nggak punya regional lain di tempat lain kan. Sedangkan FBI itu tuh tersebar hampir seluruh Indonesia gitu, hampir ya gue bilang, walaupun masih didominasi sama Pulau Jawa gitu kan. Tapi dengan beberapa regional itu kan ibaratnya kalau kita satukan, misalkan gue punya 20, satu hari satu foto aja, berarti kan 20 postingan kayak gitu kan, dan itu kan bisa tersebar luas. Nah gara-gara itu juga akhirnya FBI mungkin menginfluence orang-orang lain untuk menggunakan itu juga gitu. Dari dulu sudah ada sebenarnya kayak kita foto-foto mungkin nggak diseriuskan, tapi mungkin karena banyaknya demanding di lapangan dengan FC-FC-an juga banyak dan segala macam itu banyak fan football, dan akhirnya itu sebagai sumber mata pencaharian gitu. Kenapa namanya football boots ya kan kayak gitu? Karena sepak bola itu berasal dari negara Inggris. Di sana namanya adalah football, bukan soccer. Dan untuk sepatu bola bukan shoes tapi boots. Makanya kita namakan football boots Indonesia. Gitu. Orang kan bertanya-tanya kan namanya kok football boots gitu kan. Enggak, namanya enggak terlalu agak asing ya kayak gitu kan. Cuman kita balik lagi bahwa dasarnya tuh dari situ, dari negara asalnya gitu. Nah, tapi ada kronologinya enggak sih, Ong? Kenapa ya anak-anak yang namanya fan football sekarang identik dengan foto gitu untuk Instagram? Ya karena kan orang pengen eksis ya, butuh followers kan gitu, daripada beli followers ya kan, postingnya bagus-bagus aja. Nah identik kayak gitu sih sebenarnya sih di lapangan ya, karena emang suka eksis dari dulu kita gitu kan. Nah itu ya, akhirnya kan terinfluence dengan orang-orang lain kan. Bahkan gue juga melihat dari beberapa FC-FC yang gue ikutan ya, kayak gitu kan, kayak komunitas-komunitas gitu lah. Gue nggak mau bilang itu jelek, FC-FC bagi gue bagus ya kan, namanya football cluban gitu kan, tujuannya adalah untuk silaturahmi, bagi gue nggak masalah. Tapi pas gue datang ke beberapa itu dan gue join juga dengan mereka gitu kan, maksudnya terlihat bahwa oh ternyata selain kita silaturahmi main bola, ngomongin sepatu juga ujung-ujungnya gitu, kayak FB gitu kan, kayak oh ini sepatu bagus nih baru gini, dan ternyata itu bisa menginfluence juga sih masyarakat bahwa ternyata kebiasaan FB ini bisa ditularkan seperti itu. Dan kita sebenarnya sebagai warga FB ya, maksudnya orang-orang yang kompet di sini ya seneng-seneng aja sih gitu. Ya jadi bukan merasa tersaingi, tapi merasa kayak wis ada yang nerusin gitu, walaupun nggak usah bawa nama FBI pun nggak apa-apa, tapi di sini wadahnya. Jadi kayak ini aja lah, kayak misalkan lo saat dulu lo diasuh sama orang tua lo, pas lo nikah lo kan pindah, tapi kan lo nggak pernah lupa untuk balik ke rumah yang lama kan. Benar. Nah FBI seperti itu. Jadi saat lo memang punya komunitas lain untuk lo berkembang, di sinilah tempat dimana lo akan balik lagi bahwa ini berasal dari sini kok semuanya gitu. Mantap. Oke, Ong, tadi lu udah bilang nih FBI itu hampir seluruh Indonesia, hampir. Ada berapa regional sih, Ong? Gua kemarin ngitung 22 kalau nggak salah deh. Apa enggak, Ong? Enggak semua sih. Ada yang aktif dan tidak aktif gitu kan. Kayak misalkan yang udah nggak aktif kayak Palembang dulu, PIC-nya pindah ke Lampung. Nah Lampung tetap ada kayak gitu kan. Terus ada beberapa yang di Kalimantan, Samarinda,
karena internal isu gue lihat kan mungkin nggak sesuai dengan keadaan yang di sana, jadi tidak aktif lagi kayak gitu kan. Terus sekarang tiba-tiba gue sempat dikontak lagi sama Samarinda, katanya pengen aktif lagi. Gue bilang gue biarkan aja, nggak masalah gitu. Cuman bagi gue untuk regional yang memang tidak aktif dan bermasalah tanda kutip ya, mungkin tidak sesuai dengan faedahnya dari yang FBI sendiri, ya gue cuma bisa bilang adalah silakan pakai nama FBI, nggak masalah. Tapi kalau kalian balik kepada eventnya kita nggak akan undang gitu sih. Oke. Nah, tadi udah hampir banyak banget berarti di seluruh Indonesia. Lu sebagai adminnya nih, Ong. Apa enggak, Ong? Membernya berapa? Aduh. Kalau membernya gue nggak hafal sebenarnya gitu kan. Kadang gue suka kalau buka Facebook, "Bang, perkenalkan si ini mau gabung ini," ya gabung aja gitu kan. Gue juga jarang buka Facebook sih. Gue lebih kayak apa ya? Kayak lebih pengennya FBI ini sebagai gue tuh apa ya? Sebagai ini aja, sebagai dutanya lah, duta FBI lah untuk memperkenalkan FBI seperti apa, komunitas seperti apa. Jadi kalau misalkan di luar sana lagi hype misalkan dengan beberapa yang kita bilang football cup itu segala macam, ya kita nggak ada masalah kayak gitu kan. Tapi balik lagi bahwa FBI entah kenapa itu bisa jadi magnet buat banyak orang sih, termasuk kayak brand-brand sepatu ya. Kalau dia launching produk ngundang FBI ya kan. Terus kalau ada event apa ngundang FBI gitu. Gua nggak tahu kenapa, dan pikiran gue kenapa lo nggak undang misalkan selebriti FC aja yang kayak gini gitu kan. Mindsetnya mungkin berbeda ya gitu kan. Kalau di kita open, nggak pernah money oriented banget, jadi kita nggak ada kayak gitu. Dan yang kedua, ini sebagai wadah sih tujuannya gitu. Jadi kayak kadang kita bahkan bisa untuk memberitahu untuk brand-brand lokal, contoh kayak Specs atau Ortus misalkan, sepatu lo misalkan ini kurang kayak gini. Nah kita bisa memberitahukan kepada mereka bahwa butuh sepatu kayak gini dan segala macam. Di lapangan ada orang yang butuh kayak gini dan seperti ini gitu. Dan itu membuat penjualan mereka kan untuk produknya kan lebih apa ya, lebih variatif kita bilang gitu kan. Jadi kayak dulu ada brand Specs misalkan nggak mau ngeluarin sepatu kulit, padahal pecinta sepatu kulit itu banyak, gue bilang gitu kan. Bener. Lu bikin sepatu kulit yang bisa sama seperti ini, pasti orang akan melirik juga kok beli, gue bilang gitu kan. Nah itu mungkin tugas FB seperti itu sih. Keren, gitu. Keren banget sih kalau dari gue. Jadi selain kita bermain bola, kita juga memberikan masukan kepada brand-brand lokal. Betul, mengedukasi mereka. Lu mau jualan lu kenceng nggak? Ikutin kita. Kita pada pakai, lu juga pada pakai semuanya, warga-warga gitu kan. Ibaratnya orang-orang dari kelas menengah ke atas atau menengah ke bawah kan ada segmennya sendiri kan, gitu. Tapi nih Ong, kita benar-benar flashback ke tahun lalu. Gimana sih awal terbentuknya FBI? Awal dari Kaskus. Coba dong, lebih spesifik nih. Gue sebenarnya join sama FBI itu 2010, lebih tepatnya. 2009 sebenarnya sudah ada orang-orang lama nih yang di situ. Nah, yang masih komit atau yang masih ada sampai sekarang itu adalah namanya Dwi. Itu dari awal banget tuh sebenarnya kan. Nah, gue ikut 2010 itu ibaratnya memang sudah terbentuk orang-orangnya, dan itu masih orang-orang yang gue katakan yang gue nongkrong tuh masih bisa di sevel sekarang gitu kan. Dulu zaman dulu kan sevel kan. Habis main bola di Simpro, nongkrong sevel sampai jam 2 jam 3 pagi. Sekarang kalau nongkrong bawa anak semua gitu kan. Jadi beda nih kan. Dan akhirnya pas udah sampai titik di mana perubahan kebiasaan atau perubahan hobi yang tadi kita main bola dan segala macam, dan akhirnya FB itu besar di Facebook. Gue nggak tahu kenapa. Padahal kita Facebook cuma bikin grup biasa doang, ternyata orang tuh pada main ke sana semua gitu loh. Jadi kita melepaskan diri dari namanya Football Boots Kaskus. Tadi kan kita berdiri di atas nama Kaskus kan kayak gitu. Dan akhirnya pas kita sudah besar di Facebook, kita berdiri atas nama Football Boots Indonesia gitu. Dan logo kita kan berubah tuh. Tadi Kaskus banget kan gitu kan. Warnanya, dan kita berubah di branding menjadi warna seperti ini gitu. Oke. Wah, gokil. Keren banget sih ini Ong. Gue terima kasih banyak nih Ong atas kesempatan ini. Udah banyak banget tahu yang namanya fun football, terlebih FBI seperti apa. Tapi kita kayaknya harus cukup sampai di sini Ong. Karena udah banyak banget nih. Jangan dibuka semua dong dapurnya. Iya. Nanti ketahuan lagi gue. Benar. Tapi misalnya next time gue ngundang lu gimana nih Ong? Aman ya? Apa? Aman aja. As long as itu ngomongin masalah komunitas, terutama sepak bola, kita mah open banget gitu loh. Oke. Kita sharing-sharing aja lah. Siap. Thank you banget nih Ong. Semoga sama-sama sehat selalu. Sama-sama. Jaya daud dan udara untuk FBI. Salam style first, skill later. Oke. Ya Ong ya, terima kasih Ong. Sama-sama.